Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Siti Sahiratul Rahimah dari kelas 11 MIA 4. Di hari yang cerah ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kalau begitu langsung saja kepada materi ya. Yang pertama ada hakikat demokrasi. Apa sih makna demokrasi itu? Memahami demokrasi sangatlah penting supaya kita tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jadi, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintah rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 dan peletak konsep dasar demokrasi, demokrasi adalah sesuatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi terjadi kebebasan bagi rakyat dalam melakukan semua aktivitas kehidupan. Di dalamnya termasuk kehidupan untuk melakukan aktivitas politik tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun. Selain itu, dalam hakikat demokrasi, rakyatlah yang berkuasa demi menjalankan kepentingan bersama. Nah, yang kedua adalah klasifikasi demokrasi. Sementara itu, meski demokrasi dianut oleh berbagai negara di dunia, namun pelaksanaannya berbeda dari sudut pandang masing-masing negara. Varian ini lantas membuat demokrasi memiliki berbagai bentuk menurut sudut pandang. Berikut ini adalah klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi formal. Demokrasi formal merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan pada bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam ekonomi. Penganutnya adalah negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus pada upaya menghilangkan perbedaan dari bidang ekonomi. Namun kurang memperhatikan persamaan pada bidang politik. Demokrasi semacam ini dianut negara-negara komunis yang bahkan kadang menghilangkan persamaan di bidang politik bagi warganya. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Dalam demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Penganutnya yaitu negara-negara non-blok. Nah, yang kedua berdasarkan ideologi. Ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualisme, kekuasaan pemerintahan terbatas oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini didasarkan pada paham Marxisme, komunisme yang mencita-citakan kehidupan tanpa mengenal kelas sosial. Nah, yang terakhir ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan demi menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini menganut paham sistem perwakilan. Demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, lalu kita sampai pada materi terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi. Di antara lain adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, dan menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Demikianlah paparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.